Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noprianti Siregar, NIM 1930-2069, Prodi Pimpinan Konseling Islam, mata kuliah Fikih Kontemporer, dosen pengampu Jilparoni Esos IMA. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi makalah saya yang berjudul tentang pornografi dan porno aksi. Yang pertama yaitu tentang pengertian pornografi dan porno aksi. Satu, pengertian pornografi dan porno aksi. Pornografi dalam rancangan pertama didefinisikan sebagai substansi dalam media atau komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan dan atau erotika. Sementara porno aksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan atau erotika di muka umum. Menurut bahasa, pornografi berasal dari kata Yunani yaitu porne, yang berarti perempuan jalang, dan graphein berarti menulis. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa objek utama dari sumber pornografi adalah perempuan. Dalam referensi lain, porno juga bermakna cabul. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi didefinisikan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Yang kedua ialah dampak pornografi dan porno aksi. Pornografi dan porno aksi yang tampil di dunia abstrak, di tabloid, VCD, TV, internet, dan HP, ternyata menemukan bentuk-bentuk konkretnya di tengah masyarakat. Hadirnya sejumlah tempat hiburan yang membuka pintu lebar-lebar bagi eksploitasi seksual. Cukup untuk dikatakan adanya transaksi seks di sejumlah kafe dan diskotik bukan menjadi rahasia lagi. Kalau dulu kehidupan seks bebas dilakukan untuk tujuan mencari uang, tetapi sudah merambat ke arah sekedar just have fun. Dampak pornografi dan porno aksi ibarat virus yang mendebarkan kanker di tubuh peradaban. Pornografi selain hanya akan membuat pikiran berorientasi pada hal-hal yang berbau seks, juga akan mengiring pada perubahan tata nilai. Nilai-nilai religius akan tergusur dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai sosial akan semakin melemah. Lebih parah lagi, perilaku yang mengutamakan intelektualitas dan budaya tinggi berupa kreativitas dan kasih sayang berganti menjadi budaya rendah seperti seks dan kekuasaan. Yang ketiga, karakteristik pornografi dan porno aksi. Deni Sosya dalam
Ethics sebagaimana yang dikutip oleh Widarti menyebut ada beberapa karakteristik atau kategori pornografi, antara lain: 1. Pornografi yang isinya tidak menggairahkan atau menurunkan martabat wanita. Dan yang kedua, pornografi yang tidak berisi degradasi eksplisit atau tema kekuasaan, tapi tetap menggairahkan, misalnya peran wanita yang bodoh, tolol, dan dengan keinginan yang sangat besar untuk merendahkan diri terhadap laki-laki. Yang ketiga, pornografi yang tidak kasar, yang berisi degradasi eksploitasi atau tema kekuasaan. Misalnya foto wanita telanjang yang sedang buang air kecil, atau yang tangannya terdapat rantai anjing sambil berlutut dan dikendalikan. Yang keempat, pornografi yang kasar, berisi pelukisan wanita yang sedang diperkosa, dianiaya, diikat, dan seterusnya. Dalam beberapa materi merupakan korban dari penggambaran yang dinikmati dan diizinkan sebagai tindak seksual dalam beberapa keterpaksaan dan teror. B. Dalilnya. Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak bisa dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat. Pornografi dan porno aksi dalam perspektif Islam atau berpenampilan seronok dan pakaian unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam, persoalan tersebut erat berkaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian, karena yang disebut aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan atau harus ditutup karena dapat menimbulkan rasa malu dan membangkitkan nafsu seks orang yang melihatnya. Ada beberapa ayat dan hadis yang berbicara tentang aurat, tabarruj, dan pakaian. Ayat-ayat tersebut antara lain: yang pertama, ayat tentang aurat sebagaimana terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 58, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya atau laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik atau dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaianmu atau luar di tengah hari, dan setelah salat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. C. Pendapat ulama. Berdasarkan sumber-sumber hukum dan karfah usul fikih serta kaidah-kaidah fikih, maka Majelis Ulama Indonesia atau MUI pusat memutuskan: 1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang bisa membangkitkan nafsu birahi adalah haram. 2. Membiarkan aurat terbuka atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak atau divisualisasikan adalah haram. 3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah haram. 3. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang. Melakukan pengambilan gambar seksual terhadap
diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram. 5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli, dan melihat atau memperlihatkan gambar orang lain, orang baik cetak atau porno aksi dalam perspektif Islam visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu biharani, atau gambar hubungan seksual adalah haram. Yang keenam, berbuat intim atau berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram. D. Hukum perkara. Persoalan pornografi memang menimbulkan banyak kontroversi dalam masyarakat. Yasraf Amir Filiang mengidentifikasi kontroversi ini ke dalam dua bagian, yaitu kontroversi semiotis dan sosiologis. Pertama, kontroversi semiotis ini terjadi di seputar makna pornografi, batas makna estetik dan non-estetik. Apa yang dikatakan oleh masyarakat sebagai porno dan amoral oleh foto model, pengarang atau pemilik media dianggap hanya sebagai sebuah bentuk estetik dan seni sensualitas belaka. Kedua, kontroversi sosiologis. Dalam hal ini, gambar atau tulisan yang disuguhkan sebagai komoditas untuk masyarakat luas tidak dapat dilihat sebagai sebuah fenomena estetik atau semiotik belaka. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pornografi merupakan salah satu yang paling sulit dirumuskan pengertiannya. Karena apa yang disebut porno, cabul, asusila itu sangat relatif dan bersifat subjektif. Karena itu permasalahan pornografi di Indonesia sampai sekarang ini masih belum terselesaikan. Sesuai dengan yang diharapkan, antara lain disebabkan oleh lemahnya masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap pornografi, dan juga disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lain mengenai pornografi itu sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.